Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang perasaan orang yang masih kamu pikirkan. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih memikirkan seseorang. Nah, jadi di sini kita akan lihat perasaan dia, apakah dia juga memikirkan kamu, bagaimana perasaan dia sesungguhnya, bagaimana dia ke kamu. Kita akan lihat prediksinya ya. Perasaan orang yang masih kamu pikirkan. Oke, jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang perasaan orang yang masih kamu pikirkan. Ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat orang yang kamu pikirkan itu sebenarnya masih peduli ya sama kamu, karena di sini ada kartu The Lovers ya. Itu artinya perasaan orang yang masih kamu pikirkan itu masih ada rasa cinta. Dia masih sering memikirkan kamu, dia masih sering mengingat kamu. Jadi sebenarnya di sini dia masih peduli sama kamu ya. Karena di sini yang aku lihat perasaan dia itu belum hilang sama kamu. Perasaannya masih besar, perasaannya masih ada. Cuma ya itu tadi ya, mungkin setelah dia pergi atau setelah dia memutuskan hubungan dalam posisi yang mungkin orangnya terlalu egois, atau mungkin karakter yang keras kepala, atau mungkin karakter yang mau menang sendiri, sehingga ketika dia memutuskan sebuah keputusan, dia tidak memikirkan itu dampak baik dan buruknya. Itu baik atau tidak untuk dia, apakah dia bisa hidup tanpa kamu, apakah dia bisa bahagia tanpa kamu. Nah, di sini jadi penyesalan ya. Dan di sini yang aku lihat dia masih membutuhkan kamu ya. Di sini walaupun dia lebih mengutamakan egonya, dia lebih mementingkan keinginan dia sendiri, tapi yang aku lihat dia masih memikirkan ya. Terus dia masih apa sih kayak butuh sama kamu juga. Tapi sekarang dia itu merasa di titik ketika dia ingin butuh ke kamu, udah di titik yang malu gitu, terus lagi di titik yang bingung, karena di sini itu dia mau aktivitas bagaimanapun, sibuk bagaimanapun, dia sulit banget untuk melupain kamu. Bahkan ada niat untuk mencari penyembuhan atau mencari pasangan lain, mencari orang lain, karena dia ngerasa ketika dia ngelepasin kamu dia akan bahagia, tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Jadi perasaan orang yang masih kamu pikirkan pun sama seperti kamu saat ini. Dia masih cinta, dia masih memikirkan kamu, dia masih ingat sama kamu, dia juga masih butuh sama kamu. Cuma di sini dia tertutup aja semuanya itu karena egonya sendiri gitu ya. Bahkan di sini ada ambisi ya, untuk ya ada keinginan dia untuk bergerak maju, datang, ada pergerakan di sini untuk kamu gitu. Karena dia masih memiliki cita-cita yang besar dengan kamu gitu. Masih memiliki cita-cita yang besar yang ingin dia kejar ketika dia sama kamu gitu. Makanya dia bakal melakukan apa saja ya untuk bisa ngedapetin hati kamu kembali ya, untuk bisa mencapai tujuan dia ke kamu. Jadi saat ini mungkin dia lagi fokus sama pekerjaan atau dirinya, tapi dia selalu memikirkan kamu walaupun dia fokus sama pekerjaan dan kehidupannya ya. Karena di sini yang aku lihat masih ada keinginan untuk mencapai apa sih
mencapai keinginannya gitu sama kamu ya. Jadi kalau sekarang kamu dan dia udah nggak sama-sama, dia udah ninggalin kamu atau dia udah pergi dari kamu, kamu perlu sadar ya bahwa dia memang karakternya itu, energinya bukan yang terbaik lah untuk kamu ya. Dia mungkin akan hadir lagi dengan sama versi yang mungkin bakal buat kamu kecewa, yang mungkin bakal buat kamu terluka, atau mungkin yang bakal buat kamu tuh kayak ngerasa trauma. Tapi perasaan dia ke kamu masih besar, dia masih peduli sama kamu ya, dia belum bisa move on dari kamu, dan dia juga belum bisa bahagia tanpa kamu. Nah, itu perasaan orang yang masih kamu pikirkan. Jadi sebenarnya kalian tuh sama-sama memikirkan, energinya kalian sama-sama belum bisa move on, energinya kalian sama-sama masih butuh. Cuma dia itu di titik yang udah itu tadi, ditutupi sama egoisnya gitu. Nah, egonya terlalu besar, jadi dia lebih memilih untuk berdiam. Mungkin dia akan stalking atau mantau atau melihat sosial media kamu, pakai akun fake gitu ya, atau akun temennya ya, biar dia nggak kelihatan banget kalau dia tuh masih mantau kamu. Nah, itu cuma jalan satu-satunya. Memang ada pergerakan dia untuk membuktikan atau mungkin untuk ngedapetin hati kamu lagi, karena kembali lagi kita bahas ya, ada tujuan sama kamu yang ingin dia capai. Sebelum dia berpisah atau pergi dari kamu, dia ada keinginan untuk mencapai tujuan hidup sama kamu. Cuma itu tadi, tujuan itu tuh tidak terlaksana. Nah, makanya ada pergerakan dia pengen datang, tapi energinya masih maju mundur ya, karena egois, karena malu tadi yang membuat dia tuh mundur gitu. Tapi keinginan itu akan besar ya, membuat dia akan menghubungi atau bertemu sama kamu, menemui kamu ya, untuk memperbaiki hubungan gitu. Dan mungkin dia akan mencapai keinginan atau tujuan dia yang selama ini dia cita-citakan ketika dia sama kamu. Karena memang sejatinya dia masih belum bisa sepenuhnya melupakan kamu, masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan kamu dari pikirannya. Karena yang aku lihat di sini total banget ya, perasaan dia, pikiran dia, dan bayang-bayang kamu tuh selalu ada di dalam hidupnya. Mungkin karena dia mengambil keputusan tuh sepihak, dia ketika mengambil keputusan lagi emosi jadinya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya pembacaan readingan kita tentang perasaan orang yang masih kamu pikirkan. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa readingan untuk kamu. Ya, mudah-mudahan kamu bisa move on, mudah-mudahan kamu bisa bahagia tanpa dia. Dan kalau misalnya dia kembali membujuk untuk menjalani hubungan atau memperbaiki hubungan, dipikirkan ya, karena memang energinya dia bukan yang terbaik untuk kamu ya. Jadi kayak toksik ya kalau aku lihat ya. Jadi tapi semua keputusan ada di tangan kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu ya. Oke, resonat atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Nah, itu zodiaknya apa aja? Di sini ada 7 ya, ada 7 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Oke. Yang pertama ada zodiak Gemini. Terus yang kedua ada zodiak Pisces. Yang ketiga ada zodiak Cancer. Yang keempat di sini ada zodiaknya Sagittarius. Yang kelima ada zodiaknya Taurus. Yang keenam ada zodiaknya Virgo, dan yang ketujuh di sini zodiaknya Scorpio. Aku ulangi, 7 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Gemini, Pisces, Cancer, Sagittarius, Taurus, dan yang terakhir Virgo, dan yang terakhir di sini zodiaknya Scorpio ya.
Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.